yang orang Jawa tidakkah mengerti, tidak pahamkah, tidak tahukah tuntutan penjaga bumi Jawa Dwipa ini, yaitu Eyang Sabdopalon dan Naya Genggong, kepada para tamunya yang datang berimigrasi ke Jawa Dwipa dengan masing-masing keinginannya yang memaksa orang Jawa untuk tidak tahu. Ini bukti dari ramalan Wong Edan Bagu yang selama ini vakum karena belum saatnya untuk diketahui secara umum, dan bersamaan dengan satu persatu terjadinya tuntutan dari penjaga bumi Jawa Dwipa. Saat ini dan ini saatnya diketahui secara umum. Era kebangkitan. Pelaku murni menuju suci bertanya kepada Wong Edan Bagu, kenapa dan mengapa di dalam laku spiritual Jawa yang Pak Web bimbingkan itu kok tidak ada ritual-ritual khususnya seperti yang ada pada akidah dan kaidah di dalam agama, sembahyang atau sholat 5 waktu misalnya, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, sholat mayit, sholat gerhana, dan lain-lain sebagainya, wirid, dzikir, sedekah, amal jariah, puasa, dan lain-lainnya gitu. Apa yang sedang saya kaji dan saya praktekkan bersama ribuan putra kekudangannya Romo ini, itu bukan spiritual Jawa, melainkan laku spiritual hakikat hidup. Ada perbedaan antara spiritual Jawa, spiritual religius atau agama, dan laku spiritual hakikat hidup. Kalau spiritual Jawa, itu pengkajiannya tentang ilmu. Seperti ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, ilmu perdukunan, ilmu paranormal, dan lain-lain sebagainya. Dan pencapaiannya dengan lelaku, seperti puasa atau bertapa, mahar, ritual sesaji, dan pemujaan. Spiritual agama, pengkajiannya tentang akhlak, pencapaiannya dengan ibadah, dan ritual puja-puji seperti tirakat, puasa, beramal, bersedekah, serta persembahyangan. Seperti sholat 5 waktu misalnya, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, sholat mayit, sholat gerhana, dan lain-lain. Wirid, dzikir, dan lain-lain. Sedangkan laku spiritual hakikat hidup, pengkajiannya tentang diri pribadinya sendiri. Bukan tentang ilmu, bukan tentang agama plus ritualnya. Bukan tentang nabi, bukan tentang dewa, malaikat, bahkan bukan tentang Tuhan. Dan pencapaiannya dengan bertaubat. Yang kemudian beriman hanya kepada Dat Maha Suci Tuhan saja, bukan yang lain selain Tuhan, melalui permohonan pengampunan yang tiada henti.
Spiritual Jawa memiliki 5 tingkatan pencapaian, yaitu harta, tahta, asmara, kawibawaan, dan ilmu. Spiritual agama juga sama, memiliki 5 tingkatan, yaitu syariat, hakikat, tarekat, tasawuf, dan makrifat. Sedangkan laku spiritual hakikat hidup memiliki 1 tingkatan pencapaian saja, yaitu kesempurnaan hidup dan mati. 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah, ikut terselamatkan kesempurnaannya jika masih hidup. Untuk yang sudah mati, tersempurnakan kematiannya. Dan inilah yang sesungguhnya yang menjadi puncaknya spiritual Jawa dan spiritual religius, agama apapun. Oke. Baiklah Pak Web. Kalau begitu, saya ubah dan saya ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaan saya tadi. Kenapa dan mengapa di dalam laku spiritual hakikat hidup yang Pak Web bimbingkan itu, kok tidak ada ritual-ritual khususnya? Seperti yang ada pada akidah dan kaidah di dalam agama, seperti sembahyang atau sholat 5 waktu, sholat hajat, sholat tahajud, wirid, dzikir, sedekah, amal jariah, puasa, dan lain-lainnya Pak Web. Karena seperti yang sudah saya sampaikan hingga berulang kali di puluhan konten video pencerahan dari saya yang blak kotak tanpa tedeng aling-aling di Putra Romo Channel, YouTube-nya para putra kekudangannya Romo yang ingin mengkaji diri sejatinya. Laku spiritual hakikat hidup bukanlah agama, keyakinan, kepercayaan, kebatinan, kejawen, adat tradisi atau desa mawacara, bukan pula perguruan, padepokan, pondok pesantren atau golongan, partai, organisasi, atau suatu asumsi yang bisa dimanipulasi untuk mempolitiki diri sendiri atau orang lain. Bukan semuanya dan bukan segala yang panjenengan sangkakan itu. Laku spiritual hakikat hidup adalah kajian diri sejatinya manusia hidup yang sesungguhnya, yang harus dimengerti, dipahami, dan diketahui secara jelas dan pasti. Kalau mau selamat kesempurnaannya, kalau mau selamat kesempurnaan hidup dan matinya, serta harus dipraktekkan sesuai sikap dan sifatnya. Seaslinya manusia hidup itu sendiri, secara sadar, menggunakan kesadaran, rasa, cinta, kasih sayang hidupnya, manusia hidup itu sendiri, bukan dengan ego, pamrih, dan arogan, apalagi kemunafikan dan kepecundangan. Supaya apa Pak Web? Supaya tidak lupa diri, supaya ingat diri, supaya mengerti, memahami, dan mengetahui dirinya itu siapa, asal-usulnya dari mana, diadakan di dunia ini untuk apa, tujuan hidupnya di dalam kehidupan dunia ini mau apa dan hendak kemana. Loh, loh, berarti semua manusia hidup di dunia ini menurut Pak Web lupa diri, tidak ingat diri, dan tidak tahu diri ya. Dengan menganggap semua manusia hidup di dunia ini lupa diri, tidak ingat diri, tidak tahu diri, berarti Pak Web sudah menghakimi semua orang nih. Hup. Yang mengatakan semua manusia hidup itu siapa? Hati-hati.
kalau panjenengan menyimak video-video pencerahan di Putra Romo Channel. Karena semua videonya itu bukan hiburan yang cukup hanya ditonton. Itu adalah pencerahan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang harus disimak baik-baik kalau tidak mau gagal paham. Dan tenang. Dan saya juga tidak sedang menghakimi siapapun dan apapun. Karena ini realita. Kenyataannya memang begitu dan seperti itu. Buktinya apa Pak Web? Kalau kita-kita atau kami-kami ini lupa diri, tidak ingat diri, tidak tahu diri, ayo. Buktinya, lah tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, dan tidak bisa menjaga diri, sehingganya mengalami sakit, sial, miskin, masalah, menderita, kekurangan, kegagalan, gelisah, ragu, takut. Yang lebih parah lagi, otaknya selalu berpikir buruk, selalu berprasangka jelek, negatif thinking, atau buruk sangka, dan lain-lain. Hatinya selalu sibuk membatin kesalahan-kesalahan orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, keburukan-keburukan orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, dosa-dosa orang lain, syirik, iri, dengki, benci, bully, dendam, fitnah, adu domba, dan lain-lain sebagainya. Kelaminnya selalu bersahwat atau berkeinginan bersaing dengan siapapun dan apapun. Ingin lebih hebat, lebih kuat, lebih sakti, lebih kaya, lebih tajir, lebih, dan lebih dari segalanya. Parahnya lagi, uang 1 juta maunya dilipat gandakan menjadi 10 miliar. Ingin sukses, ingin kaya raya, tanpa harus mencucurkan keringat. Cukup dengan menjual anak atau istrinya kepada Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, babi ngepet, ngipri monyet, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada orang lain yang lebih baik darinya, cemburu. Inginnya menjatuhkan, menghancurkan, merugikan, mengganggunya, tidak terima senang, cemburu, sirik, iri, dengki, dan lain-lain. Sehingganya munafik menjadi karakternya, pecundang menjadi talentanya. Apakah seperti itu orang-orang atau manusia hidup yang tidak lupa diri, yang ingat diri, dan tahu diri? Apakah begitu orang-orang atau manusia hidup yang mengerti, memahami, dan mengetahui secara jelas dan pasti siapa dirinya, dari mana asal-usulnya, diadakan di dunia ini untuk apa, tujuan hidupnya di dalam kehidupan ini mau apa dan hendak kemana? Apakah begitu orang-orang atau manusia hidup yang sedang mempraktekkan dirinya itu siapa? Asal-usulnya dari mana? Diadakan di dunia ini untuk apa? Tujuan hidupnya di dalam kehidupan ini mau apa dan hendak kemana? Secara sadar, menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya. Seperti itu kelakuan atau perbuatannya? Kan tidak semua orang, Pak Web. Dan saya tidak mengatakan semua orang itu begitu, kan? Supaya apa, Pak Web? Ya supaya tidak lupa diri, toh. Supaya selalu ingat diri,
supaya mengerti, memahami, dan mengetahui dirinya itu siapa, asal-usulnya dari mana, diadakan di dunia ini untuk apa, tujuan hidupnya di dalam kehidupan dunia ini mau apa dan hendak kemana. Sehingganya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri, sehingganya tidak mengalami sakit, sial, miskin, masalah, kekurangan, penderitaan, kegagalan, bahkan kehancuran di dalam kehidupan dunia ini. Khususnya panjenengan yang orang Jawa. Tidakkah mengerti? Tidak pahamkah? Tidak tahukah tuntutan penjaga bumi Jawa Dwipa ini, yaitu Eyang Sabdopalon dan Naya Genggong, kepada para tamunya yang datang berimigrasi ke Jawa Dwipa dengan masing-masing keinginannya, yang memaksa orang Jawa untuk mengikuti keyakinannya dengan berbagai cara mereka lakukan. Sampai-sampai sesama orang Jawa yang sesungguhnya satu keluarga diadu domba. Tuntutan tersebut sudah terjadi, bukan? Satu persatu di seluruh penjuru bumi atau tanah Jawa Dwipa. Dan ini ramalan Wong Edan Bagu yang baru beredar di internet saat ini. Secara perlahan-lahan, namun pasti agama apapun itu di era kebangkitan spiritual Nusantara atau abad kejayaan, para manusia hidup yang menyukai dan mau melakukan kebajikan, atau era atau zaman atau peradaban atau kedaulatan Romo ini tidak akan laku lagi, tidak akan diperlukan lagi, dan tidak akan dibutuhkan lagi atau digunakan lagi. Coba saja perhatikan di sekeliling lingkungan tempat tinggal panjenengan sendiri. Tidakkah panjenengan sadari, dimulai dari akhir tahun 2020, awal tahun 2021 yang lalu, hingga sekarang ini, jumlah orang-orang yang skeptis terhadap agama mulai meningkat. Mereka mulai meragukan orang-orang terkemuka agama mereka sendiri yang aktif menyebar ujaran kebencian di sana-sini, yang pada akhirnya mereka jadi ragu pula dengan agama yang awalnya mereka percayai paling benar. Bahkan ada yang beralih menjadi agnostis, ateis, dan banyak sekali yang berlari pindah ke spiritual tanpa embel-embel agama apapun. Nggak nyadar ya? Apa tidak tahu? Ini bukti dari ramalan Wong Edan Bagu yang selama ini vakum karena belum saatnya untuk diketahui secara umum, dan bersamaan dengan satu persatu terjadinya tuntutan dari penjaga bumi Jawa Dwipa. Saat ini, dan ini saatnya diketahui secara umum. Era kebangkitan spiritual Nusantara atau abad kejayaan para manusia hidup yang menyukai dan mau melakukan kebajikan, atau era atau zaman atau peradaban atau kedaulatan Romo, tak lain dan tak bukan adalah era atau zaman atau peradaban Ruh Suci atau Ruh Kudus atau Dat Hidup, Sang Duta Besar, Sang Utusan terhandal yang selama ini dimanipulasi hanya demi untuk mempolitiki diri sendiri dan makhluk lain, karena malu jujur dan gengsi untuk apa adanya. Artinya, saat ini kita semua tanpa terkecuali sedang berada di zamannya
atau eranya, atau peradabannya, Ruh Suci atau Ruh Kudus atau Sang Guru sejati atau Dat hidup yang selama ini telah menjadikan jiwa raga manusia bisa hidup, bisa bergerak, melakukan itu dan ini, berbuat ini dan itu, serta lain-lain sebagainya. Namun seumur hidup tidak dipedulikan, tidak digubris, malah diasumsi sebagai itu dan ini, lalu dimanipulasi untuk mempolitiki diri sendiri dan makhluk lain. Karena malu jujur dan gengsi menjadi apa adanya. Ruh Suci atau Ruh Kudus atau Guru sejati atau Dat hidup itu tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun. Jadi apapun itu yang tidak suci, yang tidak kudus, bersiap-siaplah. Karena sewaktu-waktu akan disapu oleh jagat untuk dibersihkan agar supaya kembali suci atau kudus. Di zaman sekarang ini, atau era ini, atau peradabannya, Ruh Suci atau Ruh Kudus atau Sang Guru sejati atau Dat hidup ini berbondong-bondong. Orang-orang akan kembali kepada spiritual yang tanpa embel-embel agama apapun. Seperti pada awal mulanya hubungan antara makhluk dan alam semesta terjadi, yaitu kesadaran cinta kasih sayang hidup atau kesadaran kudus atau kesadaran murni.